PDIP beber syarat rekonsiliasi Jokowi dengan Megawati. Informasi yang kami dapatkan di lapangan ini, jadi Jokowi ini mencoba merapat kembali ke PDIP. Wah, berbalik badan lagi. Informasinya dari lapangan seperti itu. Gimana itu ceritanya? Jadi Jokowi ini sempat bercerita kepada sempat bertemu ya dengan petinggi partai dan menjanjikan petinggi partai merah ini untuk menjadi Menko. Oh gitu. Lalu mencoba bertemu dengan Megawati lewat salah satu penghubungnya yang di PDIP yang memang dikenal dekat lah, yang menjadi penjembatan antara istana dengan merah. Ya tentu dalam sikap kenegarawanan Ibu Mega yang diteladankan pada kami, itu kan sudah tertuang dan muncul di publik dalam tulisan Ibu mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Dan itu banyak sekali poin-poin kritik yang selama ini Ibu dianggap sosok yang diam, tapi kemudian muncullah akhirnya tulisan itu yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa memang ya publik bisa melihat bahwa ada catatan kritis yang kita sampaikan dalam demokrasi kemarin, dan itu senafas dengan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka dalam kritik kita terhadap apa yang terjadi dalam Pilpres kemarin itu tidak berubah. Bukan berarti dalam demokrasi artinya kemudian harus semuanya satu pendapat. Malah sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang menjadikan demokrasi menjadi bermakna. Kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu kan kita tahu bahwa Pak Jokowi tadinya kan meminta Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya untuk kemudian membukakan pintu untuk itu ya. Dan Bu Mega sendiri sebetulnya juga tidak menutup pintu untuk adanya dialog kembali dengan Jokowi. Tapi lagi-lagi setahu saya itu adalah Bu Mega akan tetap menunggu sampai hasil keputusan MK itu selesai. Dan kami rasa bahwa kalau kemudian Pilpres sudah selesai dalam konteks kompetisi, maka hari ini kami menghargai apa yang berlangsung di PHPU Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti juga setelah Mahkamah Konstitusi selesai lalu harus bermuara pada kesepakatan politik yang berarti tidak ada kekuatan politik yang menjadi penyeimbang check and balance di luar pemerintahan. Jadi bakal ada syarat dan ketentuan kalau mau memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, Mas? Ya tentu syarat ketentuannya sebenarnya simpel saja, sederhana saja, yaitu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan bukan keluarga dalam konteks kenegaraan. Itu saja kalau Bu Mega tidak pernah berubah. Sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI perjuangannya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024, khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi, tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari presiden, dan kemudian terjadi akibat nepotisme, kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu, sehingga anak ranting-ranting justru yang menjadi benteng Ibu Mega agar ya tetap kokoh. Maka kami rasa bahwa apapun nanti yang menjadi hasil dari pertemuan yang akan terjadi atau yang belum terjadi, saya rasa hasilnya harus untuk kebaikan bangsa dan negara dan bukan keluarga. Saya rasa garis prinsip Bu Mega tetap pada sikap itu dan tidak berubah. Jadi meskipun ada pertemuan politik, meskipun ada pertemuan-pertemuan dengan tokoh, kan seperti yang disampaikan oleh para Mas Basarah dan yang lain-lain, bahwa tidak harus menghasilkan keputusan politik atau kesepakatan politik tertentu. Dalam rangka hubungan personal tentu itu sesuatu yang wajar.